Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semua. Jadi, hari ini gua sama Lydia bakal, presentasiin tutorial 3 analisis struktur 2. Jadi, hari ini gua sama Lydia tuh bakal ngebahas, terkait pembahasan, tugas 2 sebelumnya, dan juga bakal mulai ngebahas dikit terkait materi, balok yang nanti bakal keluar juga di UTS. Oke, jadi sekarang lanjut ke soal yang pertama dari tugas 2 kemarin, yaitu Maguire 2.4. Di sini ada, rangka batang dengan 2 member, kemudian diketahui bahwa E-nya itu 200.000 MPa. Jadi yang pertama itu kita disuruh cari nilai dari, luas penampang AB, yang menghasilkan displacement VA atau vertikal sama dengan 0. Nah, jadi di sini pertama gua, bikin dulu penomoran node-nya dan juga arah gayanya di sini. Kemudian pertama gue tinjau dulu untuk member AB. Nah, untuk member AB itu sudut yang dihasilkan gue hitung tuh 33,69 derajat. Nah, eee, di sini gue hitung EA per L-nya. Nah, karena, A-nya ini yang masih pengen kita cari, jadi A-nya ini kita buat sebagai variabel terlebih dahulu. Jadi di sini kita cari untuk matriks kekakuan member 1, EA per L, terus ini matriks kekakuannya. Kemudian kita dapat di sini, hasil perhitungannya sebagai berikut dengan masih ada variabel A-nya untuk luas AAB yang pengen kita cari. Kemudian, selanjutnya ini, maaf, ini harusnya, member AD, member AC, sorry, harusnya ini member AC. Nah, di sini tuh tetanya itu adalah, gue hitung 126,87 derajat, kemudian gue hitung EA per L-nya juga. Nah, didapat, matriks kekakuannya itu juga sebagai berikut. Nah, setelah itu kita seperti biasa kita assembly matrix di sini. Jadi di sini P sama dengan S kali D, kemudian di sini P-nya itu adalah 500 dan 0, karena 500 di sini kan, gaya horizontalnya, terus karena nggak ada gaya vertikalnya maka 0. Kemudian ini kita assembly matriksnya, 1 dan 2. Nah, setelah itu, kita mau coba inverse matriks S-nya. Nah, di sini, gue inverse-nya itu menggunakan, rumus, inverse matriks 2 kali 2. Di sini 1/AD kurang BC, terus ini, saling tukeran, terus ini dikasih minus. Nah, di sini gue hitung AD-nya dapat segini, BC juga dapat segini, terus dikurang dapat hasilnya segini. Terus, ini gue bikin persamaannya jadi sebagai berikut. Nah, di sini kan kita pengen tahu, VA itu berapa. Jadi di sini ini 0. VA sama dengan 0 itu pada saat AAB apa. Jadi di sini kita bikin VA-nya di sini 0. Nah, kemudian, didapetin hasilnya segini, terus tinggal karena kita mau cari ini pada saat VA-nya 0, kita tinggal bikin persamaan sebagai berikut buat dapat nilai S-nya, buat dapat nilai luasnya. Nah, didapat bahwa luas AAB-nya itu adalah 12.039,50462 mm persegi. Jadi saat VA sama dengan 0, luasnya itu sekian. Nah, tapi, kalau misalnya kalian ada yang dapat 11.999 atau apa, itu juga benar, karena sebenarnya ini hasil gue ini karena, mungkin gue ada kesalahan pas ngebuletinnya terlalu apa, ya ada perbedaan dalam, pembulatan aja sih sebenarnya sih. Dan juga di sini, nah, jadi didapat luasnya segini, kemudian ditanya apakah ini adalah fungsi dari besar, beban yang diberikan. Jadi sebenarnya di sini, dia itu bukanlah fungsi dari besarnya gaya yang diberikan. Oke, jadi sekarang gue, lanjut ke soal B. Apakah possible untuk memperoleh zero UA by varying AAB? Jadi, sekarang tadi kan kita sebenarnya kita tinjau, VA-nya 0. Jadi sekarang kita mau ninjau UA-nya itu 0. Jadi sini kita ambil, kita coba kita cari X-nya berapa. Nah, tadi gue coba hitung X-nya berapa, dan didapat bahwa nilai X-nya itu, nilai luas AB-nya itu yang didapat itu negatif.
Dan ya kan kita nggak mungkin ya pakai nilai luas itu negatif. Jadi sebenarnya nggak possible buat dapat nilai UA sama dengan 0 dengan pakai dengan memvariasikan AB, luas AB. Selanjutnya, kemudian anggap kalau kita itu ganti beban horizontal 500 kN itu jadi beban vertikal. Apakah mungkin untuk mendapatkan nilai UA sama dengan 0? Nah, jadi di sini tadi kan awalnya 500 0. Jadi sekarang kita balik jadi 0 500. Kemudian kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya, didapat persamaan berikut. Kemudian karena sekarang kita mau cari UA sama dengan 0, kita bikin persamaannya. Kemudian kita dapat tadi luas AAB-nya itu sekian 12.000. Balik lagi ke kalau ada yang hasilnya agak mendekati ini nggak masalah karena sebenarnya masalah pembulatan. Jadi kita dapat luasnya sekian, terus kita ditanya VA-nya berapa. Nah, VA-nya tinggal kita masukin aja di sini, masukin nilai luasnya, dan didapatkan VA yang didapatkan itu adalah nilai sebagai berikut. Oke, sekarang lanjut ke soal kedua McGuire 2.7. Jadi sini ada rangka batang 4 member. Kemudian ini ada beban dengan membentuk sudut tertentu yang kita nggak tahu. Dan kita disuruh cari berapa besar beban P ini dan arah bebannya untuk memperoleh displacement UA 2 mm dan VA minus 3 mm. Dan juga kita dikasih tahu juga masing-masing di sini ada luas cross sectional areas-nya ada. Jadi yang pertama gua bikin dulu penomoran node-nya dan nomor bebannya. Kemudian ini sebenarnya seperti biasa kita tinjau dulu masing-masing member. Ini gue tinjau AB. Gue dapet tetanya itu 135 derajat. Terus gue dapet di sini matris kekakuannya itu sebagai berikut. Gue tinjau AC, ini dia membentuk teta 90 derajat. Didapat matris kekakuannya sebagai berikut. Kemudian gue juga tinjau AD. Di sini dapat matris kekakuannya sebagai berikut juga. Terakhir untuk member AE ini gue dapat matris kekakuannya. Nah, setelah itu kita tinggal assembly matrix aja, di mana di sini adalah P sama dengan S kali D. Nah, untuk P-nya sendiri ya kita masukin P cos theta dan juga P sin theta. Nah, di sini tinggal kita kalikan aja dengan displacement-nya 2 dan minus 3. Didapat P cos theta dan P sin theta-nya sebagai berikut. Nah, untuk mendapatkan nilai P ini sendiri ya tinggal kita resultankan aja P cos theta kuadrat tambah P sin theta kuadrat diakarin. Didapat besar beban P-nya itu adalah 2855,09 kN. Nah, untuk sudut yang dibentuk adalah kita tinggal cari tan theta sama dengan P sin theta per P cos theta. Didapat bahwa theta-nya itu adalah 72,162 derajat. Oke. Selanjutnya bisa dilanjutin sama Lydia. Oke, lanjut sekarang ke soal McGuire yang 3.13. Di soal dikasih struktur seperti pada slide dengan A sebesar 2 kali 10 pangkat 3 mm kuadrat, E-nya 200.000 MPa setiap member. Kemudian itu juga dikasih beban 5 kN di join C dengan membentuk sudut 60 derajat. Juga dikasih tahu panjang dari setiap membernya dan ditanyakan displacement, reaction, dan bar forces. Oke, seperti biasa yang pertama kita harus tentuin dulu arah-arahnya, disepakatin. Kemudian kalau aku sendiri di sini aku kasih nomor di setiap membernya. Terus ditentuin selanjutnya yang mana dove-nya. Nah, di sini aku lihat di join B dan C terdapat dove 1, 2, 3, 4, aku namainnya. Kemudian di A, E, D, dan F, karena dia membentuk tumpuan sendi, jadi dia terkekang terhadap X dan Y global.
Kemudian seperti biasa, kalau disuruh cari displacement, cari dulu matriks kekakuan secara globalnya, yaitu dengan K kapital ya, biasanya dinamain kalau matriks kekakuan global, EA per L dikali dengan matriks kosin bla bla bla. Nah, untuk yang member 1 ini dia membentuk sudut 0 derajat, jadi kosinnya tertera dengan L-nya 4 meter. Di sini aku kaliin EA per L-nya yaitu 10 pangkat 5, kemudian dikali dengan matriksnya, 1, 0, min 1, dan sebagainya, didapat seperti pada ini ya. Terus aku nomorin di sini 1, 2, 3, 4 sesuai dengan kesepakatan awal yang aku bikin. Lanjut ke member 2 sama member 5, di sini member 2 dan member 5 itu aku bikin arahnya sama, jadi langsung aku samain member 2 sama dengan member 5. Kosinnya kayak gini, yang dibentuk dengan L-nya 2/5 meter. Kemudian untuk EA per L-nya, didapat kayak ginilah pokoknya. Terus untuk matriks kosinnya aku masukin ke persamaan matriksnya, diperoleh matriks 4x4 ini, dengan penomoran member 2-nya 1, 2, 5, 6, seperti kesepakatan yang udah aku buat di awal. Untuk member 5-nya juga di sini 11, 12, 3, 4, sesuai dengan arah dari yang udah dibuat, ditentuin di awal. Next-nya untuk member 3 dan 4 juga sama kayak member 25, cuman di sini dia bentuk arahnya ke sana, ke kanan atas, yang ini juga member 3 dan 4-nya, maka dari itu kosinnya di sini positif, di sini negatif. Bedanya paling itu doang sih. Nah, selanjutnya adalah di sini karena dikasih beban load vector di join-nya, terutama di DOF-nya 1, 2, 3, 4. 1, 2-nya 0, 3, 4-nya di sini membentuk 5 cos 60 derajat, 4-nya di sini membentuk minus 5 sin 60 derajat. Nah, setelah dari situ ditentukan global matrix assembly-nya, pokoknya dipastikan bahwa load vektornya itu dia 1, 2, 3, 4, maka global matrix assembly-nya 1, 2, 3, 4 itu tuh harus sama. Di sini didapat, dihitung, dijumlahin yang 1, 1, 1, 1, 1, 1, untuk semua member. Nah, kalau misalkan kalian menghitung yang seperti ini, perlu hati-hati ya, kayak ini kan ada 2 member, ini juga ada 2 member. Harus lebih teliti lagi. Nah, untuk join displacement-nya, seperti biasa pakai persamaan matriks P sama dengan matriks S kali matriks D. Kalau kita mau nyari matriks D, artinya perlu di-inverse dulu matriks S-nya, habis itu dikali dengan matriks P. Nah, di sini dapat matriks D-nya 1, 2, 3, 4, sesuai DOF-nya ya. Satunya dia displacement sebesar 5,091 kali 10 pangkat min 6 meter, yang seduanya 0 meter, 3 dia berpindah sejauh 1,238 kali 10 pangkat 5 meter ke arah kanan, kemudian yang 4 dia berpindah sejauh 1,21 kali 10 pangkat min 4 meter ke bawah. Begitu. Ini secara global. Next, kalau mau nyari member axial forces-nya, ditentukan secara lokal, persamaannya adalah Q sama dengan K dikali U. Di sini dilihat kalau K-nya kecil, maka itu di lokal, di sini U-nya lokal. Tapi kan sebelumnya kita dapatnya U-nya global. Maka dari itu U-nya harus kita ubah lagi, yang mana U sama dengan matriks T dikali dengan matriks V. Matriks T-nya seperti pada berikut. Nah, untuk member 1, ini dia matriks K-nya itu sama 10 pangkat 5 bla bla bla, karena dia juga membentuk 0 derajat secara global dan lokal, makanya dia sama kayak yang sebelumnya. Terus matriks T-nya karena dia membentuk 0 derajat, jadi ini identitas. Untuk matriks V-nya, di sini karena member 1 itu penamaannya bisa dilihat kalau ini 1, 2, 3, 4, sesuai ya dengan yang global, displacement global, maka tinggal dikali aja. Didapat 0,729 kilonewton yang merupakan batang tarik. Bisa dilihat di sini. Nah, untuk yang member 2, di member 2 itu dia membentuk cos-nya minus 2 per akar 5, sin-nya 1 per akar 5. Nah, untuk yang member 2, ini karena dia lokal, jadi kalian tinggal EA per L aja, EA per L-nya sebesar ini, dan itu membentuk matriksnya itu harusnya sama kayak gini. Pokoknya polanya sama kayak yang membentuk 0 derajat. 1, 0, min 1, 0, 0, 0, 0, min 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, pokoknya kayak gitulah. Pokoknya untuk di member axial forces ini pastikan Q-nya, buat nyari Q-nya, K-nya itu
polanya sama. Jadi ini ada angkanya 0, terus ini ada angkanya tapi dikali minus 0, di sini 0 semua, pokoknya kayak gitu. Bisa dilihat yang member 3 juga kayak gini, member 4 kayak gini, member 5 kayak gini. Itu cara aku buat ngehafalinnya, biar nggak terlalu banyak yang harus dihafal. Nah, untuk yang matriks T-nya sama kayak gini, tinggal dimasukin aja yang udah didapat. Untuk matriks V-nya, karena di member 2 ini adalah mana 2? Nih, 1, 2, 5, 6. 1, 2-nya dari yang ini, 5,091 kali 10 pangkat min 6 untuk 1 dan 2 itu 0. 5, 6-nya karena dia bukan DOF, jadi dia dibikinnya 0 sama 0. Nah, tinggal dikali nanti dapat 0,407 kN yang merupakan batang tarik. Ini member 2, 0,407 kN batang tarik. Nah, lanjutnya untuk member 3 juga sama, tapi dia di sini mana nomor 3? Nih, 3, 4, 7, 8. Yang mana 3, 4 itu DOF, bisa didapat dari yang ini, 3, 4-nya. 7, 8-nya karena bukan DOF, jadi masukin aja 0, 0. Nanti didapat 3,85 kN yang merupakan batang tarik juga. Ini member 3. Sama juga kayak member 4, juga member 5, diperhatiin penomorannya 9, 10, 1, 2 untuk member 4. Ini sesuai yang aku bikin ya. Kalau misalkan penomoran kalian beda, bisa disesuaiin aja. Asalkan konsisten. Member 5 juga 11, 12, 3, 4. Nah, di sini member 5 batangnya tekan nih 5,83 kN. Lanjut untuk ke support reactions-nya. Di sini kalau untuk nyari reaksi perletakan, ingat harus pakai yang global coordinate. Jadi buat nyarinya pakai persamaan F sama dengan T transform dikali dengan Q. Nah, untuk T transformnya di sini itu tuh udah aku transform semua dari pokoknya dari matriks T di sini udah aku transform yang udah di sini. Untuk yang member 1 karena dia membentuk 0 derajat, jadinya dia global dan lokalnya sama gaya gaya batangnya 0,729 kN. Jangan lupa dinomorin supaya nanti ya bisa disusun lah sesuai dengan peletakannya di awal. Begitu juga dengan member 2, tinggal dikali aja T transformnya dikali Q. Q-nya kan udah didapat sebelumnya ya dari yang member axial forces ini. Nanti didapat karena di sini peletakannya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tinggal disusun aja. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sesuai dengan yang ada di sini. Yang didapat sebelumnya. Itu untuk McGuire 3.13. Lanjut di 3.5, pokoknya inti dari soal yang ini adalah kalian diminta buat membuat assembly matriks kekakuan dari setiap soal di poinnya. Misalkan di poin A itu kalian disuruh bikin assembly global stiffness equations, tapi berdasarkan struktur yang A ini. Di sini kan dikasih tahu ada 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 join dengan panjang membernya di sini 6, ini 8. Nah, ya udah kalian seperti biasa aja caranya, tinggal bikin arahnya, tentuin arahnya dulu, kemudian tentuin yang mana DOF-nya. Di sini kan B, D, E, F, kemudian C yang ke arah horizontalnya itu kan termasuk DOF. Ya udah kalian tinggal nomorin aja, terus disusun kakuan global matriksnya. Ini biasanya kalau untuk sudut yang sama dengan panjang member yang sama, aku tuh lebih suka ngelompokin kayak gini. Walaupun ini ngitungnya bakal lebih ribet karena harus lebih hati-hati dengan penomoran-penomorannya ini. Nah, ini aku satuin untuk yang member AB, BC, DE, EF. Nanti didapat matriks K-nya EA sama dengan EA dikali ini 0,125 sekian. Selanjutnya aku kelompokin lagi yang ini, yang bentuk 90 derajat. AD, BE, sama EF. Nanti didapat pokoknya cos kuadrat segini, sin kuadrat segini, kosin segini dengan L segini. Didapat K-nya kayak gini, dengan penomoran sesuai dengan yang udah ditentuin di awal. Begitu juga dengan yang matriks AE, sama yang matriks CE. Ini karena beda bentuk sudutnya, jadi aku pisah. Ini yang AE, ini yang CE. Nah, kalau udah disusun, tinggal disusun aja matriks assembly-nya. Berarti di sini karena yang DOF-nya 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, maka aku jumlahin yang 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau kalian beda penomorannya nggak apa-apa, disesuaiin aja. Nanti didapat matriksnya kayak gini. Lanjut untuk
yang B. Nah, B ini tuh sama kayak yang A, cuman dia ada penambahan member BD sama member BF. Di sini aku bikin arah member BD itu sama kayak member CE. Maka dari itu, kalau kamu mau nyari member BD, tinggal member BD-nya ini masukin aja nilai member CE yang ini. Tapi dengan penomoran yang dibuat beda sesuai dengan yang udah kamu bikin di ketentuan di awal. Untuk member BF, di sini aku bikin arahnya sama kayak member AE. Jadi tinggal dimasukin aja nilai dari member AE yang udah dapat sebelumnya, terus tinggal diganti penomorannya. Kan kalau misalkan BF 3, 4, 11, 12, ya udah aku susun. Nah, di sini assembly matriksnya sama kayak sebelumnya, tinggal ditambahin aja yang ini 3, 4, 7, 8 sama 3, 4, 11, 12. Kalau berdasarkan perhitunganku aku dapat kayak gini. Nah, lanjut ke yang C. C ini dia ada penambahan join. Jadi, harus banyak yang perlu diubah lagi. Misalkan gini, awalnya kan DE, tapi kan jadi dipecah jadi DG, GE, EI, sama IF. Nah, di sini harus diubah lagi karena panjangnya kan beda, jadi 4 meter. Walaupun sama-sama membentuk 0 derajat. Jadi di sini aku susun ulang dengan penomoran yang aku sesuaiin. Di sini juga karena ada penambahan join, jadi, ada penambahan nomor juga. Jadi di sini ada 19 DOF. Lanjut ke ini, member GH sama member IJ. Ini kan baru juga, jadinya aku tambahin, disesuaikan juga dengan penomorannya. Ada lagi yang baru itu ini, AH sama HE sama BJ sama JF. Dia kan bentuk arah yang sama dengan, panjang yang sama. Jadi di sini aku kelompokin, terus didapat nilainya segini dengan penomorannya segini. Selanjutnya di sini juga ada member BH, HD, CJ, JE. Nah, ini aku kelompokin lagi dengan penomorannya segini. Nah, kalau udah tinggal disusun matriks assembly-nya berdasarkan dengan penambahan member. Di sini ada 19 kali 19 matriks. Tinggal dijumlahin aja sebenarnya. Nah, terus kan ditanya juga yang D ini, labor of solution, bagaimana, beban kerja penyelesaiannya. Di sini aku simpulin karena yang A sama B ini, dia itu hanya ada penambahan elemen member, bukan join, maka dari itu dia tidak ada matriks yang ditambah. Maksudnya ada penambahan matriks baru atau direevaluasi. Dia tinggal dijumlahin aja berdasarkan yang udah ada sebelumnya, penomor yang udah ada sebelumnya kan. Jadi, nggak terlalu kompleks. Tapi di sini juga bisa kita lihat kalau matriks yang penambahan BD sama BF, dia nilai S-nya itu lebih besar, artinya dia, lebih kaku strukturnya. Nah, untuk dari yang ke C, C itu ada penambahan join. Jadi penambahan join atau not yang baru itu bisa mengubah ukuran matriks. Kalau yang ini 12 kali 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sorry, 9 kali 9. Kalau yang ini 19 kali 19. Iya nggak sih? Ya pokoknya begitulah. Nah, jadi dengan mengubah ukuran matriks, terus juga perlu direvaluasi seluruh elemen yang terbagi. Misalkan kayak yang tadi, DE awalnya DE jadinya DG sama GE. Yang tadinya AE ada AH sama HE. Seperti itu. Itu untuk MacGyver 3.5. Nah, pembahasan buat tutor tugas 2 udah, sekarang lanjut ke materi baru. Kalau sebelumnya kita bahas tentang rangka batang, sekarang kita mau bahas tentang balok 2 dimensi. 2 dimensi ini penentuan DOF-nya kayak gini. Kalau sebelumnya cuma ada translasi arah X, Y, kalau di balok itu dia DOF-nya hanya 2 DOF dalam satu not, yaitu yang ke arah translasi sama yang rotasi. Nah, di sini kesepakatannya translasi itu vertikal ke atas positif, rotasi berlawanan arah jarum jam itu tuh yang positif. Kemudian jadi dalam satu member ini akan ada 4 DOF. Nah, lanjut ke sini. Misalkan dikasih struktur kayak gini. Ada jepit-jepit, kemudian di sini ada tumpuan roll, kemudian di sini ada perbedaan inersia batang.
di sini ditaruh dulu penomorannya seperti biasa 1, 2, 3. Kalau ada transisi kayak perubahan inersia gini juga harus dikasih nomor notnya 3, di sini 4. Nah, kita bahas dari 1 dulu. 1 ini kan dia terkekang, dia jepit, jadi dia tidak ada DOF. Kalau yang 2, dia terkekang secara translasi, secara rotasi enggak, jadi dia ada DOF di sini, jadi DOF-nya 1. Nah, di sini enggak terkekang sama sekali, jadi dia ada DOF secara translasi, ada secara rotasi. Nah, ini terkekang, jadinya dia nggak ada DOF. Nomornya kayak gini. Kemudian, kalau kalian pasti di kelas juga diajarin sama Pak Erwin, asal-muasal dari matriks kekakuan si balok. Jadi dia itu sebenarnya turunan dari slope deflection, dan nanti hasil matriks kekakuannya itu bakal kayak gini. EI per L pangkat 3, 12, 6L, 6L, 4L kuadrat, dan lain-lain. Nah, ini kalian dengan sering-sering latihan soal, ini sendirinya akan terhafal. Jadi kalau bisa udah latihan dari sekarang supaya pas UTS lebih lancar. Barangkali Bapaknya iseng nggak ngasih persamaannya. Nah, terus kalau misalkan nanti ada persamaan gaya dan perpindahan, seperti biasa kan suka ditanya displacement atau member and forces, bisa dipakai ini sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kalau misalkan dicari displacement berarti pakai koordinat global. Kalau nyari member and force berarti pakai koordinat lokal. Nah, untuk koordinat lokal ini, KU ini itu member and force akibat dari end displacement. Kalau QF ini member and force akibat dari beban luar kalau kedua ujungnya itu jepit. Nah, kalau misalkan di pembahasan sebelumnya itu rangka batang, itu kan beban selalu diasumsiin tuh kerja di knot atau di join. Terus direpresentasikan juga dalam join load factor yang P kan. Tapi kenyataannya tuh bisa beban luar tuh ditaruh di member di antara 2 knot. Kayak misalkan di balok nanti bakal sering ditemuin atau nanti juga ada di frame. Nah, kalau misalkan kayak gitu, kita tuh perlu transformasiin beban itu jadi fixed end forces atau QF ini yang bakal bekerja di knot. Nah, untuk mengetahuinya gimana, itu nanti bisa dilihat dari sesuai dengan ininya sih. Beban yang dikasih di soal, misalkan nanti beban merata, berarti dia secara FM-nya kayak gini, FS-nya kayak gini, FM, FS itu apa, nanti bisa dilihat di latihan soal. Terus, apalagi ya? Nah, untuk koordinat global ini, yang P ini tuh biasanya dari soal dia itu beban luar, tapi dia kalau ada di join-nya, ada di join. S ini tuh matriks assembly kekakuan kayak biasa, D ini displacement yang biasa ntar kita cari. Kalau PF ini, dia itu hasil dari nilai QF sesuai dengan penomorannya. Nah, biar lebih jelas, lanjut ke latihan soal aja. Jambul. Oke, sekarang lanjut ke contoh soal. Untuk soal ini, jadi hitunglah reaksi perletakan dan gambarkan diagram momen dan diagram geser untuk struktur berikut. Nah, jadi di sini diketahui bahwa EI-nya konstan dan juga ini per bentangnya ini juga sama panjang bentangnya masing-masing member. Nah, jadi yang pertama itu adalah tandain dulu note-nya di sini. Jadi gua berurut ya kalau gue ya. Di sini gua masukin beban rotation 1, 2, 3, 4, baru gua masukin beban-beban dari reaksi peletakannya. Jadi yang pertama gue tinjau dulu member 1. Nah, tadi kan udah dijelasin bahwa di perhitungan balok ini kan kita bakal pakai konsep FEM. Jadi di sini tuh untuk beban untuk FEM-nya itu nanti kita bakal pakai yang jenis ini ada jepit dan juga ada beban merata di tengah-tengahnya dengan di sini L-nya 15 meter. Nah, enaknya untuk perhitungan balok tuh dia itu bisa dalam menghitung matriks kekakuannya itu bisa dianggapnya itu sebagai matriks
kekakuan lokal gitu. Jadi sebenarnya kalau balok itu kita itu bisa anggap dia itu sebagai global dan lokalnya itu sama. Nah, jadi di sini tuh kita rumus kekakuannya itu ada sebagai berikut, EI per L pangkat 3 dengan ini sebagai berikut yang diturunin dari rumus slope deflection. Nah, kita hitung dan kita dapat bahwa matriks kekakuan untuk member 1 adalah sebagai berikut. Tapi kita nggak berhenti di sini aja, kita juga harus cari tadi QF. Nah, itu kan yang kita dapetin dari perhitungan FEM. Jadi kita hitung nih FEM-nya itu dengan rumus sebagai berikut. Selain FEM yang kita hitung, kita juga harus mencari FS. FS itu apa? Itu dia itu shear-nya. Jadi ini kan momen, tapi dia juga ada shear juga. Nah, jadi kita hitung FEM dan juga shear-nya didapatkan sebagai berikut dan langsung kita masukin ke sini. Jadi urutannya itu FSI, FEMI, FSJ, FMJ. IJ itu apa? I itu ya simpelnya I itu awal, J itu akhir. Nah, selanjutnya untuk member 2 kita pakai jenis untuk FEM-nya sebagai berikut, kita hitung dapat. Kemudian nah karena di sini kita semua member bentangnya besarnya sama 15 meter, kemudian EI-nya konstan, jadi kita itu bisa anggap K2 itu sama dengan K1. Tapi kita cuma beda di node-nya aja sebenarnya. Nah, di sini kita dapat matriks kekakuannya sebagai berikut dan juga QF2-nya kita dapat dari perhitungan sebelumnya, dapat ini. Untuk member 3 matriks kekakuannya sama kayak K1. Kemudian untuk FEM-nya itu kita pakai jenis ini, didapat QF3. Nah, setelah itu kita assembly matriksnya yang tadi sudah kita dapatkan, kita hitung. Jadi di sini kita masukin assembly matriksnya 1, 2, 3, 4 sesuai DOF-nya di sini. Kemudian untuk P-nya sendiri kita cuma masukin 120. Kenapa? Karena hanya ada beban eksternal 120 kN di node 4. Jadi kita tinggal masukin P-nya hanya 120. Kemudian PF ini dari mana? PF ini adalah hasil dari penjumlahan QF yang udah kita buat tadi. Jadi QF1, terus QF2, QF3 kita jumlahin sesuai dengan node-nya gitu. Jadi 1, 2, 3, 4. Contoh ini PF yang node 2. Di sini kan node 2 itu ada minus 337,5. Kemudian di sini ada 300. Jadi minus 337,5 ditambah 300. Didapat hasilnya itu minus 37,5. Nah, jadi di situ setelah itu tinggal kita masukkan ke rumus P kurang PF sama dengan S kali D. Nah, jadi kita hitung nanti kita dapat bahwa D-nya itu adalah sebagai berikut. Nah, dari D ini kita bakal cari gaya dalamnya. Jadi pertama kita tinjau dulu per member. Jadi member 1 displacement-nya adalah sebagai berikut. Kemudian kita cari gaya dalamnya dengan rumus Q sama dengan K kali U tambah QF1. Nah, nanti didapat gayanya sebagai berikut. Member 2 kita cari juga sama dengan member 3. Nah, didapat gaya-gaya sebagai berikut. Nah, nanti kita bisa cari reaksi perletakannya gimana. Ini kan reaksi perletakannya 5, 6, 7, 8. Jadi sini kita lihat bahwa reaksi perletakan di gaya di 5 itu adalah 108,8648. 8646. Jadi di sini adalah reaksi perletakan di 5. Kemudian untuk 6 di sini ada 100 dan juga 155,97. Oke, tadi kayaknya gua keputus. Jadi di sini tadi
terakhir kan gue jelasin di sini ada kita tinjau dulu matriks kekakuannya, kita cari QF1, kita cari QF2, kita cari QF3. Kemudian kita assembly matriksnya di sini kita masukin 1 2 3 4 sesuai dengan DOF-nya di sini 1 2 3 4. Untuk P-nya sendiri kita masukin 120 saja karena ada beban eksternalnya cuma momen 120 kN di node 4. Kemudian untuk PF-nya ini sendiri kita dapat dari penjumlahan QF1, QF2 dan juga QF3. Sebagai contoh di sini di node 2 itu ada node 2 di sini ada minus 337,5 dan juga di sini ada 300. Jadi minus 337,5 ditambah 300 itu minus 37,5. Jadi tinggal dijumlahin aja. Nanti terus kita tinggal P kurang PF sama dengan S kali D. Didapat displacement-nya itu sebagai berikut dalam satuan radians. Kemudian nanti tinggal kita tinjau per membernya itu. Jadi member 1 kita displacement-nya sebagai berikut. Terus kita cari gayanya. Lakukan hal yang sama untuk member 2 dan member 3. Nah, nanti tinggal kita cari reaksi perletakannya. Jadi di reaksi perletakan 5 itu 108. Kemudian di reaksi perletakan 6, karena di sini ada 161 dan juga 93, tinggal kita jumlahkan saja jadi 254. Yang di 7 juga sama, di sini ada 86 sama 155 dapat 242,8. Kemudian yang terakhir di reaksi peletakan 8 adalah 31,52. Oke, selanjutnya ya ini tinggal kita buat diagram momennya dan juga diagram gesernya sebagai berikut. Sebenarnya kalau untuk diagram momen sendiri itu sebenarnya kalau misal kalian cuma punya geser dan kalian bingung mau bikin diagram momen gimana tuh sebenarnya tinggal mainin dari hubungan momen dan geser aja sih. Kalau nggak salah tuh momen itu geser itu integral dari momen kalau nggak salah. Ya kurang lebih kayak gitu sih kalau kalian ada bingung di cara membuat diagram momen dan juga diagram gesernya. Oke, kurang lebih segini yang bisa gue sama Lydia sampaikan. Kalau misalnya ada yang bingung bisa kalian tanyain aja ke gue atau Lydia, bebas. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih.